Cerita Kancil Part 3 dan 4. Sabuk Nabi Sulaiman dan Gong Ajaib. Kancil baru saja lepas dari bahaya maut. Para buaya yang hendak memakannya telah ditipu mentah-mentah. Kancil kini bisa berjalan dengan santai. Perutnya mulai terasa lapar karena seharian dipakai untuk berlari dan berjalan guna menyelamatkan diri. Kini ia berjalan di tepi hutan. Tapi hufat. Ada macan lapar datang menghadangnya. Cil, aku sudah 3 hari tidak makan daging. Kata Pan Macan dengan liur menetes, ia sudah ingin sekali menyantap daging kancil, mau memakanku. Siapa takut? Boleh saja, kata kancil seperti tanpa beban dan rasa takut, betulkah Cil? Kau mau ku makan? Tanya macan dengan girang dan mata berbinar, aku maklum, aku kan hewan kecil, mau menolak juga tidak bisa. Tapi, kenapa Cil? Sebelum aku mati, izinkan aku minta satu hal, apa itu Cil? Biarkan aku mencari makanan sebentar saja di sekitar sini. Aku akan makan daun atau apa saja. Syukur kalau ada mentimun. Baiklah Cil, permintaan terakhirmu kukabulkan. Terima kasih macan yang baik. Sekarang tolong pejamkan matamu barang sebentar, lo. Kok pakai pejam mata segala Cil? Iya Ken, seperti main petak umpet. Toh aku tak bisa lari terlalu jauh darimu. Baiklah, Cil. Ku pejamkan mataku. Lalu kancil berlari sekuat tenaganya. Sudah Cil? Belum. Sudah Cil? Tanya macan sekali lagi. Belum. Jawab kancil dengan suara seperti sayup-sayup, agaknya dia sudah berada di kejauhan. Sudah Cil? Kini kancil tidak menjawab lagi. Macan segera membuka sepasang matanya. Wow. Kemana kancil? Jangan-jangan dia menipuku. Macan berusaha mencari ke sana kemari. Namun sudah sekian lama tidak ia temukan si kancil. Bodohnya aku. Geram si macan. Mestinya aku tak usah menuruti omongan kancil. Seharusnya begitu ketemu tadi langsung kumakan saja. Geram si macan. Dengan amarah meluap ia mencari kancil. Kemana hewan kecil dan licik itu? Awas kau Cil. Sementara itu kancil terus berjalan dan mencari persembunyian yang aman. Sesekali ia menoleh ke belakang. Takut kalau macan sudah berlari kencang datang menyusulnya. Mudah-mudahan macan sakit perut, sakit gigi, tertusuk diri atau dimakan setan sehingga tak bisa mengejarku. Gerutu kancil sambil terus berjalan cepat. Otaknya berputar keras, bagaimana caranya ia meloloskan diri dari kejaran macan. Karena sering menoleh ke belakang ia kurang waspada terhadap keadaan yang ada di depannya. Hufat. Aduh, hampir saja aku menabrak ular yang sedang tidur ini. Kata kancil sembari menahan langkahnya. Kancil istirahat tak jauh dari si ular yang sedang tidur sembari mencari akal. Saat itu hari semakin siang. Macan semakin kelaparan. Gererar. Kancil kurang ajar. Sembunyi dimanapun kau pasti dapat kutemukan. Aku bisa mencium bau jejak kaki dan keringatmu dari kejauhan. Tak berapa lama kemudian. Nah, ini dia. Kata macan dengan girang setelah menemukan kancil. Ses. Desis kancil lirih. Jangan bicara keras-keras, Ken. Mau apa lagi? Mau menipuku? Tidak. Tenang sajalah dulu. Sahut kancil dengan enteng. Usus di dalam perutku sudah meronta-meronta. Aku sudah sangat lapar, Cil. Sudahlah, relakan dirimu kumakan. Sabar, aku duduk di sini sebenarnya sedang bertugas. Aku diperintah oleh Baginda Nabi Sulaiman. Jangan ngaco. Apa tugasmu? Mari ikut aku, kata kancil sembari mengajak macan mendekati si ular yang sedang tidur. Sepintas ular itu seperti sabuk yang digulung rapi. Cil, ini kan ular. Wah, bodohnya kau ini. Ini bukan ular hidup. Ini adalah sabuknya Baginda Nabi Sulaiman, penguasa para binatang. Siapa yang memakai sabuk ini maka dia akan ditakuti seluruh binatang di dunia ini. Boleh ku coba Cil? Jangan. Kalau tidak boleh kau langsung kumakan. Bah, baiklah kalau begitu. Macan segera menjulurkan lidah dan lehernya. Ia bermaksud mengelus-elus sabuk itu sebelum memakainya. Halus juga sabuk ini. Desah macan sambil terus menjilati benda yang dianggapnya sabuk itu. Tapi, macan kurang ajar. Tiba-tiba si ular terbangun dari tidurnya. Beraninya kau mengganggu waktu istirahatku. Secepat kilat ular besar itu membelit tubuh macan dan menggigitnya di sana-sini. Macan tak mau kalah, ia juga balas menggigit perut ular dan mencakar-cakar tubuh ular itu.
Keduanya bertarung seru dalam waktu yang lama. Hihihihi. Kancil tertawa, aku tak mau tahu siapa yang akan menang dan bertahan hidup. Lebih baik aku segera menyingkir jauh-jauh dari tempat ini. Selamat tinggal macan yang bodoh. Petik 2. Gong ajaib. Di tengah hutan, terdapat sebuah pohon rindang, daunnya subur. Cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu banyak sekali tawon hutan yang bergerombol membuat rumah. Dari hari ke hari semakin bertambah banyak jumlah tawon tersebut, sehingga ketika tawon-tawon itu bergerombol di sekitar sarangnya, kelihatan seperti sebuah benda hitam yang sedang tergantung di ranting pohon. Ketika terik matahari begitu panas menyengat, si kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat mendongak ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon, tepat di atas kepalanya. Cukup lama ia diam sambil terus mengawasi benda hitam tersebut, hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang berterbangan dan hinggap pada benda itu. Tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombol, yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar. Dalam hatinya ia ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya? Bila diambil begitu saja, pasti tawon-tawon itu akan menyengatku. Cukup lama si kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama tiba-tiba datang harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam begitu melihat tubuh kancil yang kecil dan mulus. Harimau atau macan ini bukanlah harimau yang dulu pernah ditipu si kancil, sehingga berkelahi dengan ular. Harimau ini jauh lebih besar dan nampak lebih ganas. Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku. Kancil, gumam harimau. Kancil gemetar ketakutan. Namun hewan cerdik ini menyembunyikan rasa takutnya. Oh, kamu harimau. Sahut si kancil. Agaknya kamu kelaparan siang ini. Benar, Cil. Dan relakan dirimu untuk kumakan. Berarti kau akan membunuhmu. Itu sudah jelas. Tapi tunggu dulu, kau harus dengar kata-kata. Apalagi Cil. Aku ini sudah sangat lapar. Dari pagi belum makan sama sekali. Aku di sini sedang menjalankan tugas. Kata kancil setelah sekian detik menemukan gagasan untuk menyelamatkan diri. Tugas apa itu, Cil? Tanya harimau penasaran. Ini aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya. Apa? Tukas harimau. Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman. Di mana gong itu? Itu. Jawab si kancil sambil menunjuk benda tergantung di ranting pohon. Gongnya itu milik Nabi Sulaiman. Sedangkan sekarang beliau sedang pergi. Petik 2. Apakah kamu sudah pernah mendengarkan bunyi gong, Cil? Tanya harimau. Oh, tentu kawan. Jawab kancil. Bunyinya sangat merdu sekali-sekali. Coba kamu pukul Cil. Aku ingin mendengarnya. Pinta harimau. Oh, jangan, jangan. Sekali-sekali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah. Cuma sekali saja Cil. Masa kamu tidak mau? Desak harimau. Tidak, saya tidak mau. Jawab si kancil menolak. Kalau begitu biarkan aku sendiri yang memukulnya. Pinta harimau. Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman. Loh. Kamu jangan macam-macam Cil. Kalau kamu tak membiarkanku memukul gong itu maka sekarang juga kau kuterkam. Jangan dong. Jadi biarkan aku memukulnya. Wah gawat. Gawat gimana? Apa maksudmu? Kancil berkata lirih. Sebenarnya gong ini bukan hanya bersuara merdu. Tapi siapa yang memukulnya dan mendengar suaranya akan ditakuti semua binatang lain. Artinya ia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu harimau semakin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam si kancil. Kancil ketakutan agaknya harimau tidak main-main. Baiklah kalau kamu tetap memaksa kawan. Tapi tunggu dulu. Karena aku tidak ingin kena hukum Nabi Sulaiman maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi jauh kamu boleh memukul gong itu. Aku setuju, Cil. Jawab harimau. Kalau begitu cepatlah kamu meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal kawan. Semoga kamu bisa menikmati merdunya suara gong itu, kata si kancil. Si kancil pun kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan harimau, ia hanya bersembunyi di balik semak-semak.
Ia menunggu apa yang akan dilakukan harimau. Setelah mengira si kancil yang pergi cukup jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang tergeletak di tanah. Tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia segera mendekati benda hitam itu tanpa mengamati terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Buk, buk. 2 kali harimau memukulnya dengan keras. Saat itulah gong yang tidak lain adalah tawon yang bergerombol itu langsung mendengung marah. Harimau terkejut bukan main. Dia baru menyadari bahwa yang dipukulnya bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon-tawon itu dengan ganasnya menyerbu harimau. Kancil keparat, kau menipuku. Teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon hutan yang sangat ganas tersebut. Si kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang dialami oleh harimau. Dia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu tawon, sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madunya yang berceceran di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulailah si kancil mendekati tempat itu dan menyantap madunya yang sangat lezat. Sedang asyik-asyiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si kancil, ada seekor tawon yang hinggap di hidungnya dan menyengatnya. Aduh! Teriak si kancil sambil melompat-lompat kesakitan. Si kancil merasakan kesakitan yang luar biasa sambil menahan sakit. Ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sekian dulu cerita kancil hari ini ya sahabat-sahabat kecilku, kita sambung lagi di lain kesempatan di episode yang lebih seru tentunya. Sarang heo, bye-bye.